Matur nembah nuwun dumateng Pranata Adicara jan manis Pranata Adicarane. Saderengipun kawula matur mugi ketampiya salam pangajali saking kawula. Om Swastiastu. Niki sejuta umat tapi sing jawab salam kula namung teng ajeng lho Pak Bu. Niki namung bayangane jenengan napa mboten niki? Niki sing mboten jawab salam kula dosa mlebet neraka lho Pak Bu. Jenengan purun? Om Swastiastu. Umat bangsa wedi dosa kabeh niki. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kratawayantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dumateng manggala upacara tuwin segenap rama mangku ingkang tansah sinucikaken. Dumateng sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng Bapak PHDI Kabupaten tuwin stafipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Ketua DPD Partai Golkar ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Ketua Panitia Hari Raya Nyepi beserta jajarannya ingkang tansah kawula hormati. Sumrambahipun dumateng Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kawula tresnani. Raos angayu bagya kita aturaken dumateng ngarsanipun Ida Sayang Widi. Karana atas asungkerta waranugrahanipun kita saged mangempal wonten pura Kertabumi kanthi kawontenan sehat boten kekirangan setunggal punapa-punapa. Swaha ngoten lho Pak Bu. Mangke lan jenengan swaha kali Pak Wongso disukani rejeki lho Pak Bu. Langsung dipleroki kula. Sujud bakti kita aturaken dumateng para maharesi ingkang sampun paring tuntunan ilmu pengetahuan kagem kita nglampahi gesang wonten alam donya puniki sehingga kita bisa dijauhkan dari segala mara bahaya, segala kesusahan dan segala kesulitan sehingga kita dapat melaksanakan upacara ngembak geni sebagai rangkaian upacara Hari Raya Nyepi. Niki kula perlu kenalan apa mboten? Kula perlu kenalan apa mboten? Masa nggih dereng kenal kula? Sampun. Pak tapi lali. Nggih ngoten niku lho Pak, biasa gampang dilalekne. Sakit hati Pak lak gampang dilalekne ngoten. Ada pepatah Jawa yang mengatakan witing tresno jalaran saka kulino. Cinta itu hadir, cinta itu ada, dan cinta itu tumbuh karena saling terbiasa. Terbiasa mengenal, terbiasa menyapa, dan terbiasa bersama. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan lupa disayang. Perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista. Saged dipanggil Nitya, saged dipanggil Nduk Cahayu, saged dipanggil Cahayu, asal jangan dipanggil sayang. Saking telatah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, warga negara Indonesia. Pun, enten sing ditangletaken apa dereng? Tasih enten sing ditangletaken, Bu? Jomblo. Nggih ngoten niku lah Pak. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kawula hormati, ini kedua kalinya saya berada di Pura Kertabumi nggih Pak Kusno. Pak Kusno niki termasuk bapak kula niki Pak Kusno niki. Orang tua saya. Sangat luar biasa Bapak Ibu umat di Kertabumi itu. Pada tahun berapa saya ke sini dan sekarang saya diberikan izin kembali ke sini. Ngapunten Pak Wongso. Wau terus Pak Wongso niku sing mboten klambine mboten anyar.
angsal 1,5 juta. Angsal purun maju lah. Sakniki kula maju. Pripun niki, Pak? Loh, mboten enten kata telat loh, Pak niki. Tuhan saja tidak mengenal kata telat loh, Pak. Pripun niki? 1 juta kan niko wau, berarti sakniki berbunga. Pripun? Lho kan jenengan panitiane to, Pak. Panitia pun benten niku mangke, Pak. Panjenengan nggih benten. Sebagai anaknya, Pak, Sanguriyoyo. Kan lumayan nggih, 1,5 juta terus wau. Lah kula hitung-hitung wau 1,5 juta. Terus sakniki pun benten jam berarti pun manak. Ibaratnya niku berbunga. 1 juta lah dikalikan berapa jam tadi Bapak ngendika? 2 jam loh. 1 juta kali 3 jam, Pak. Pun mundak pripun? 3 juta. Kan terus wau 1 jam 2,5 juta. Kula 1,5 juta mawon mboten napa-napa pun. Kan dikalikan 3, Pak. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kula hormati, saderengipun kula ngaturaken sugeng riyatin nyepi. Tahun baru Saka, tahun barunya umat Hindu. Sebelum kita sampai di titik ngembak geni pada hari ini, umat Hindu sudah melaksanakan beberapa rangkaian hari raya Nyepi. Yang pertama itu upacara melasti. Tujuan dari upacara melasti itu adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum menyambut hari raya Nyepi. Kenapa perlu disucikan, Mbak? Sebelum menyambut tahun baru Saka, tahun barunya umat Hindu yang sangat suci, yang dinanti-nanti setiap tahunnya, kita perlu membersihkan diri. Karena kehidupan kita, diri kita ini dipenuhi oleh mala, dipenuhi dengan angkara murka, avidya, hawa nafsu. Maka dari itu perlu kita membersihkan diri secara lahir dan batin, Bapak Ibu. Sebelum menyambut hari raya Nyepi, nanti setelah menyambut hari raya Nyepi, kondisi diri kita sudah suci lahir dan batin, sudah bersih secara lahir dan batin, tidak ada lagi kotoran yang melekat pada tubuh kita. Kita menjadi manusia baru, kita lahir menjadi orang baru kembali. Setelah melewati upacara melasti, umat Hindu juga melewati yang namanya upacara pangrupukan, pawai ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh itu adalah simbol butakala, simbol keangkara murkaan yang ada di dalam diri kita, digambarkan dalam bentuk butakala, diarak lalu dibakar. Dan setelah dibakar itu diharapkan sifat-sifat butakala yang ada di dalam diri kita itu ikut lebur, ikut terbakar. Sehingga kita dapat menumbuhkan hal-hal positif di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tetapi semakin berkembangnya zaman, ogoh-ogoh itu kan seni, Pak Bu. Tidak ada salahnya. Sebagai anak muda itu kita mengekspresikan seni di dalam diri kita, tapi jenggih sampun ngonten kita meninggalkan esensi atau makna dari ogoh-ogoh itu. Ogoh-ogoh itu dibuat sedemikian rupa, menyertai butakala, itu adalah gambaran dari diri manusia. Jadi pawai ogoh-ogoh itu tidak hanya pesta, tidak hanya sekedar pesta, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar senang-senang. Tetapi dari pawai ogoh-ogoh itu adalah mengarak ke angkara murkaan kita, lalu dilebur, dibakar. Sebelum kita melaksanakan catur berata penyepian. Karena ketika kita menjalankan catur berata penyepian, diharapkan segala sifat butakala yang ada di dalam diri kita itu sudah hilang. Sudah tidak melekat lagi di dalam diri kita. Karena yang namanya catur berata penyepian itu adalah suasana yang hening, suasana yang sunyi, kosong.
Tidak ada lagi yang mengikat diri kita, tidak ada lagi apapun yang ada di dalam diri kita, yang ada hanyalah kosong. Menyatu, bersatu dengan Tuhan. Kalau dalam rangkaian upacara pawai ogoh-ogoh kita hanya mementingkan hura-huranya saja, kita hanya mementingkan hiburannya saja, semua itu percuma Bapak Ibu. Karena sejatinya dari upacara pawai ogoh-ogoh itu adalah melebur sang buta kala yang ada di dalam diri kita. Setiap manusia yang lahir itu membawa sifat keangkara murkaannya masing-masing. Dan itu tidak bisa kita hindari. Maka dari itu pada momen 1 tahun sekali ini, pada upacara Tawur Kesanga atau pangrupukan pawai ogoh-ogoh, itu adalah momen yang sangat tepat, momen yang sangat penting untuk kita melebur, bukan menghilangkan, tapi mengekang sifat-sifat keangkara murkaan yang ada di dalam diri kita, kemudian barulah kita melaksanakan catur brata penyepian. Karena dalam catur brata penyepian itu suasana yang sangat hening. Kita jauh dari yang namanya keramaian. Kita tidak lagi menikmati hiburan. Bahkan dalam waktu 1 tahun, dalam sehari itu 24 jam, kita diberikan libur nasional. Umat Hindu diberikan libur nasional. Itu adalah momen yang sangat istimewa. Di mana di momen 24 jam itu kita diberikan waktu untuk merenungkan, untuk introspeksi diri atas apa yang sudah kita perbuat selama kita menjalani kehidupan ini. Kita harus paham bahwa tujuan dari catur brata penyepian, dari sifat, dari suasana yang sangat hening, sunyi dan sepi, kosong, gelap, itu adalah momen bagi pikiran kita untuk menyatukan dengan hati kita. Hati pikiran harus jadi satu, kemudian bersatu dengan Sang Pencipta. Kalau kita sudah menyadari, panjenengan sampun menyadari makna dari catur brata penyepian itu tidak hanya panjenengan semedi, tidak hanya panjenengan tidak makan, mboten hanya sekedar panjenengan tidak menikmati hiburan, mboten hanya sekedar panjenengan menepi dalam tempat yang sunyi. Jauh dari kata tersebut, catur brata penyepian adalah waktu atau momen kita kembali ke dalam diri kita. Kita introspeksi diri. Kita olah kembali diri kita. Apa yang sudah kita perbuat. Kemudian kita akan lahir menjadi manusia yang baru Bapak Ibu. Setelah kita sudah menyadari semua itu, orang kalau sudah menyadari makna dari catur brata penyepian itu tidak hanya sekedar kosong dan sunyi. Mau di tengah keramaian apapun, mau dikelilingi oleh nafsu yang bagaimanapun, hati dan pikirannya akan tetap jadi satu. Tidak akan goyah. Hati dan pikirannya tetap berpusat pada yang utama. Sudah tidak akan tergoyahkan oleh nafsu apapun. Jadi tidak perlu semedi. Jadi tidak perlu bertapa ketika orang sudah memahami makna tujuan dari adanya catur brata penyepian itu. Dalam kondisi yang ramai sekalipun, di tengah keramaian sekalipun, kita tetap bisa melaksanakan catur brata penyepian. Kita tetap bisa melaksanakan bagaimana hati, pikiran kita dapat bersatu, kembali ke dalam diri kita, bersatu kepada Sang Pencipta. Setelah upacara, setelah melaksanakan catur brata penyepian, barulah kita akan lahir menjadi manusia yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu dilaksanakanlah upacara ngembak geni.
Upacara ngembak geni ini adalah sebagai tanda kalau panjenengan sudah melaksanakan catur berata penyepian. Niki panjenengan sedaten catur berata penyepian apa mboten wingi? Sampun apa sampun? Sampune wabet ngoten to Pak Bu. Kados nglampahi napa mawon. Berarti sing jawabe wabet niki mboten nglampahi catur berata penyepian. Nggih napa mboten? Nggih. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kaula hormati, berakhirnya catur berata penyepian itu kita melaksanakan upacara ngembak geni. Momen saling memaafkan satu sama lain. Sebelum memaafkan satu sama lain, kita wajib memaafkan diri kita terlebih dahulu. Karena tanpa kita sadari, kita juga sudah memaksa diri kita. Entah dalam hal apapun kita sudah memaksa diri kita, maka dari itu waktunya kita meminta maaf kepada diri kita atas segala hal buruk yang sudah kita lakukan melalui badan kita, melalui diri kita. Baru kita meminta maaf kepada sesama, saling memaafkan satu sama lain. Dalam momen saling memaafkan niku nggih sampun kesupen amplope Pak Bu, biasane niku lare alit-alit, teko-teko bolak-balik nggih ngoten. Wis marani nang omahe kok marani nang omahe maneh trimo njaluk sangune. Nggih napa mboten? Biasane lare alit-alit ngoten. Lah kula termasuk nggih lare alit, mangkis mantuk saking mriki kula teng griyane panjenengan Pak Bu. Setunggal-setunggal. Pak sangune, Bu sangune ngoten. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kaula hormati, pada momen nyepi kali ini itu momen yang sangat istimewa. Kenapa momen yang sangat istimewa? Karena bebarengan dengan hari raya Idul Fitri. Dan sesuai dengan tema nyepi pada tahun ini yaitu Wasudewa Kutumbakam. Satu bumi adalah satu saudara. Momen di bersamaan ini antara Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kita untuk menjalin saudara satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Tanpa harus memandang satu sama lain, tapi semua adalah sama. Wasudewa Kutumbakam, tidak ada yang membedakan. Apapun agamamu, apapun budaya, suku, apapun warna kulitmu, kita tetaplah saudara. Dan tugas dari seorang saudara adalah saling merangkul, saling menggandeng. Kita hidup ini di negara yang memiliki berbagai macam keberagaman. Dan dari berbagai macam keberagaman itu hendaknya mampu kita jadikan pegangan untuk menjalin persaudaraan. Karena beda itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi satu. Justru dari perbedaan itu bisa menjadikan kita satu kesatuan yang sama. Dalam Itihasa Ramayana disebutkan Ruwa Bineda. Ruwa Bineda ini adalah dua hal yang saling tidak seimbang. Dua hal yang saling berkesimpangan. Antara hitam dan putih, antara benar dan salah, antara baik dan buruk, tetapi bisa menyatukan kehidupan. Harusnya itu menjadi pondasi bagi kita untuk menjalin nilai toleransi, apalagi di momen hari raya yang berbarengan ini. Beda bukan berarti tak sama. Dari perbedaan itu kita bisa menjalin satu saudara yang utuh. Dan ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah saudara, walaupun kita berbeda, maka kita tidak lagi mempermasalahkan perbedaan sekecil apapun yang ada di dalam diri kita antara satu sama lain. Karena sejatinya semua itu adalah sama di mata Tuhan. Ajenge Pak Wongso menjabat berapa tahun pun di mata Tuhan kita tetap sama Pak. Ajenge panjenengan menjabat sebagai presiden berapa tahun pun di mata Tuhan kita tetap sama.
Tidak ada yang berbeda. Jangan hanya karena jabatanmu, jangan hanya karena materi, jangan hanya karena harta benda kita lupa kalau kita saudara. Karena umumnya manusia, sifat umum manusia yang tidak bisa dihilangkan ketika sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi itu lupa dengan saudaranya. Lupa kalau kita ini adalah keluarga. Biarpun kita terlahir dari rahim yang berbeda, tapi asal kita dan kembalinya kita adalah sama. Sangkan paraning dumadi, asal dan kembalinya segala yang ada ini adalah sama, yaitu Ida Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Kita terlahir dan akan kembali ke tempat yang sama, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena harta benda, jangan karena duniawi, kita lupa untuk saling menghargai satu sama lain. Di kehidupan yang sekali ini, sumonggo kita sareng-sareng saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, apalagi di momen yang sangat sakral dan momen yang sangat istimewa ini, Bapak Ibu. Karena dalam agama Hindu, kita ini diwajibkan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai manusia yang bernegara yang disebut Dharma Negara. Dan kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu yang disebut Dharma Agama. Maka Dharma Agama dan Dharma Negara itu harus seimbang, mboten angsal abot seseh. Lah panjenengan abot seseh mboten seimbang niku mangke jomplang Bapak Ibu. Sesuatu hal yang tidak seimbang itu tidak nikmat. Mboten enak Bapak Ibu. Jadi semua itu harus keseimbangan. Dharma negara bahwa kita itu adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa dan agama. Jadi kita wajib untuk saling menghormati, saling menghargai. Dharma agama, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu. Wayahe sembayang nggih sumangga sembayang, wayahe nyambut damel nggih sumangga nyambut damel. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 35 disebutkan lebih baik menjalankan dharma sendiri walaupun tidak sempurna daripada menjalankan dharma orang lain. Lebih baik mati karena tugas dharma sendiri. Jadi sudah jelas bahwa kita itu lebih baik menjalankan dharma kita walaupun tidak sempurna. Karena manusia itu tidak ada yang namanya sempurna dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita sudah tahu tidak ada kesempurnaan dalam menjalani kehidupan ini, pun jenengan sampun malu, sampun ngantos mboten menjalankan kewajiban panjenengan sebagai umat Hindu, sebagai umat manusia. Ajenge jenengan gadah 1.000 mawon, lak panjenengan niat dalam berpunia, nggih sumangga dipuniakan mawon. Tidak perlu melihat besar kecilnya. Mbak puniaku cilik kok ketoke gak sempurna, engko gak diterima karo Gusti Pangeran. Tidak ada ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Besar kecilnya suatu yatnya, suatu persembahan yang kita berikan itu tidak akan dipermasalahkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena yang menjadi masalah adalah diri kita. Ikhlas napa mboten panjenengan dalam menjalankan swadharma panjenengan sebagai umat manusia, khususnya sebagai umat Hindu. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kawula hormati, dalam menjalani dharma agama dan dharma negara, kita juga harus memikirkan apakah perbuatan kita ini dapat melukai orang lain atau tidak. Karena sedikit kata yang kita ucapkan bisa jadi itu akan melukai orang lain. Dan ketika kita mampu mawas diri,
berpikir apa yang kita lakukan ini akan melukai orang lain atau tidak, maka kita akan menjadi manusia yang tegak pada jalan dharma dan kita tidak akan menjadi manusia yang mudah melukai dan menyakiti. Maka dalam filosofi Jawa dikatakan mulat sariro hang rosowani. Kita harus bisa mawas diri, introspeksi diri. Apa yang kita perbuat ini sudah benar atau belum? Kalau sudah benar, sumonggo kita jalankan. Kalau belum, maka kita perbaiki agar tidak melukai orang lain. Rumongso milu handar beni, bahwa kita harus merasa memiliki, kita ini adalah saudara, harus bisa memiliki satu sama lain. Tidak ada yang membedakan di antara kita, Bapak Ibu. Yang membedakan hanyalah jasad materi kita. Tidak ada yang membedakan. Semua sama di mata Tuhan. Kalau kita sudah merasa memiliki satu sama lain, maka kita juga harus wajib milu hangrung kepi. Saling merangkul satu sama lain, saling menggandeng satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Inilah implementasi dari ajaran Wasudewa Kutumbakam yang sesungguhnya, bahwa kita semua adalah saudara. Karena tugas saudara itu tidak memandang perbedaan. Tidak ada yang namanya saudara itu beda. Semua saudara itu sama. Tugas dari seorang saudara adalah saling merangkul, saling menggandeng satu sama lain tanpa adanya perbedaan. Kita tidak perlu mementingkan warna baju kita. Tapi yang kita pentingkan adalah kita ini saudara. Tugas saudara kalau ada yang jatuh, kita harus mengulurkan tangan kita. Tidak ada yang paling depan dan tidak ada yang paling belakang. Semua sama. Tidak ada yang berbeda. Maka dari itu setelah perayaan Ngembak Geni ini, di perayaan Hari Raya Nyepi yang berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri ini, sumonggo kita sareng-sareng saling menumbuhkan nilai toleransi. Nilai saling menghargai di dalam diri kita. Bahwa kita ini adalah saudara, kita harus menyadari kita ini saudara, kita keluarga. Yang namanya keluarga itu harus rukun. Tidak boleh menjelekkan satu sama lain. Tidak boleh merendahkan satu sama lain, Bapak Ibu. Di momen yang sangat suci ini sebenarnya momen yang sangat istimewa untuk kita menumbuhkan nilai-nilai toleransi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah mampu menumbuhkan rasa persaudaraan di dalam diri kita, maka tat astu swaha. Tanpa kita berbicara sedikit pun, dimanapun kita berada, jejak kita akan selalu diingat. Karena kita sudah menjalankan swadharma kita sebagai umat manusia. Maka dari itu pentingnya kita menjadi umat, menjadi manusia itu yang berguna. Jangan yang bermanfaat. Karena orang yang bermanfaat itu belum tentu berguna. Tetapi orang yang berguna sudah pasti akan bermanfaat bagi sesama. Kalau kita sudah berguna sebagai sesama untuk sesama kita, maka jejak kita itu akan selalu diingat, Bapak Ibu. Mboten enten ceritane ketika panjenengan sampun nulungi tiang, jejake panjenengan itu dilupakan begitu saja. Itu tidak akan terjadi. Ketika kita menjalankan dharma, ketika kita memberikan swadharma dalam hidup yang cuma sekali ini, maka jejak kita itu yang akan diingat, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menjadi orang yang tenar. Kita tidak perlu menjadi orang yang kaya raya. Kita tidak perlu menjadi orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Panjenengan dados orang yang berguna, lalu menjadi orang yang bermanfaat, itu saja sudah cukup.
itu akan dikenang. Jejak panjenengan itu tidak akan tergantikan. Maka dari itu sebagai umat Hindu, semonggo kita sareng-sareng menyadari tujuan kita sebagai umat Hindu niku nopo. Tujuan kita itu tidak hanya sekedar pergi ke pura lalu sembahyang. Sembahyang itu juga hanya ada maknanya. Sembahyang itu ada maknanya, ada tujuannya. Tidak hanya sekedar kita bersimpuh, kita memohon ampun, kita berdoa. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ketika kita sembahyang itu adalah menyerahkan diri kita. Jadi panjenengan ke pura niku mboten perlu baju anyar Bapak Ibu. Niki biasane ibu-ibu ten pura niku butuh baju anyar, macake sejam dhewe, durung kok printilane rambut, printilane klambi, alise ngelukis alis niku mawon mangke sejam. Nggih Bu. Terus engko bapak-bapake ngenteni karo ngamuk-ngamuk biasae. Ngoten. Pun niku kombinasi yang sangat sempurna. Sijine suwi sing ngenteni ngamuk-ngamuk. Rumah tangga yang sangat istimewa itu. Ketika kita datang ke pura itu bukan seberapa penting yang kita pakai, bukan seberapa mewah yang kita berikan. Tetapi hati kita, diri kita Bapak Ibu. Ajengin jenengan membawa dupa, jenengan datang ke pura dengan tangan kosong saja loh. Ida Sang Hyang Widi tetap menerima jalan panjenengan. Asalkan ada niat, ada kemauan. Dan dalam doa itu nggih sampun jenengan minta mawon. Yang Widi, aku mek duwe dhuwit 1000, tapi aku pengen sugih. Pun dongane niku pengen sugih tapi yatnyane 7.000 niku imbang napa mboten? Yatnyane mek 1000 tapi pengen sugih. Jaluke akeh. Ketika kita sudah doa, itu kita tidak perlu meminta Bapak Ibu sebenarnya. Doa itu bukan tentang apa yang kita inginkan bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi doa dalam sembahyang, dalam sujud bakti kita di bawah Padma, di bawah kaki Tuhan, itu adalah tentang diri kita. Bagaimana hati pikiran kita dapat bersatu dan kita percaya bahwa segala sesuatu ini akan menjadi lebih baik atas kuasa Tuhan. Siwa Purana sendiri mengatakan sehelai daun pun tidak akan bergerak jika itu bukan kehendaknya. Ajenge panjenengan minta kathah, ajenge nedhi napa mawon, jika itu bukan tertakar untuk panjenengan, semua akan sia-sia. Pasrahkan semua pada Sang Pencipta. Percayakan semua pada Sang Kuasa. Orang kalau spiritualnya sudah tinggi, sudah memahami spiritual dalam dirinya, sudah memahami jati dirinya, dalam heningnya tidak lagi meminta. Tapi benar-benar dipercayakan kepada Sang Pencipta bahwa semua akan sesuai porsinya. Tidak ada lagi kebingungan, kita tidak lagi terikat oleh duniawi, bahkan hawa nafsu pun bisa kita kekang Bapak Ibu. Kalau kita masih meminta dan terus meminta, itu namanya bukan doa, itu namanya bukan sembahyang, tapi panjenengan meksa, mboten jatahe panjenengan kok terus dipeksa. Ibaratnya jodoh nih Bapak Ibu, jenengan tresnani tiang. Tapi lah, misalnya niki bapak-bapak sing jaler-jaler menyukai seorang perempuan, tapi ketika perempuan itu mboten remen, mboten tresno kali panjenengan, nggih napa saged dipaksa? Semua itu tidak bisa dipaksa. Sama halnya dengan cinta beda agama. Enten sing beda agama? Enten Mbak MC-ne ketara jawabnya Mbak Mesem. Pada tahun ini Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri memang bebarengan. Tapi Om Swastiastu bukanlah jawaban dari Assalamualaikum Bapak Ibu. Aduh, ndang sadar po, Hindu lo seindah ini. Napa mboten purun jenengan sembahyang ten pura. Niku mangke kalih pasangan sing sedharma.
Bahkan nggih syahdu ngoten lho. Jodoh niku mboten saged dipaksa. Jodoh memang tidak bisa dipaksa. Sama halnya dengan doa, dengan kita menghadap kepada Sang Pencipta. Tetapi kita bisa menyerahkan semua kepada Sang Pencipta. Ketika kita fokus di jalan dharma, kita fokus Yang Widi saya menunggu cinta yang sedharma, Sang Yang Widi saya menunggu jalan yang selaras, maka tat astu swaha. Kita akan diberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Menunggu cinta yang sedharma itu bukan hanya sebuah penantian, Mas Mbak. Tapi itu adalah sebuah perjalanan dharma. Payung mampu meneduhkan kita dalam hujan. Dari panas matahari, payung bisa meneduhkan kita. Tetapi pasangan yang selaras, pasangan yang sedharma dapat menuntun kita sampai pada tujuan kita, yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma. Jika jalannya saja sudah tidak selaras, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang sama? Ketika jalan kita sudah selaras, maka sangat mudah kita untuk sampai pada tujuan kita. Maka dari itu yang cintanya masih beda agama, mari kita renungkan Hindu seindah ini. Jangan sampai kita meninggalkan rumah yang sudah indah untuk mencari ketenangan di rumah yang lainnya. Setiap rumah memiliki ketenangan, setiap rumah memiliki kedamaian, tetapi akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih bahagia ketika kita berada di rumah kita sendiri. Cinta beda agama itu sakit, Mas Mbak. Sakitnya luar biasa. Ketika panjenengan pengennya serius, ketika panjenengan pengennya wis ayo wiwaha samskara, tapi sisihe mboten saged. Niku kan nggih abot. Terlahir sebagai generasi muda Hindu. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran leluhur kita hanya karena cinta. Dalam setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, tidak hanya untuk generasi muda tetapi juga untuk diri saya sendiri. Bahwa kita ini adalah generasi-generasi pilihan leluhur kita. Kita ini adalah generasi yang sangat hebat. Generasi terpilih. Kalau kita sudah menjadi generasi yang sangat hebat, generasi yang sangat terpilih, maka kita harus menjunjung tinggi ajaran leluhur kita. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran leluhur kita hanya karena cinta yang semata. Cinta itu hanya semata, Bapak Ibu, yang pada akhirnya dapat meninggalkan kita di pertengahan jalan. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Sang Yang Widi, ketika kita tetap menegakkan ajaran leluhur kita, maka cinta itu akan abadi. Cinta dari Sang Pencipta itu akan abadi bersama kita. Ketika cinta Sang Pencipta akan abadi bersama kita, maka tidak akan ada kesulitan yang akan kita dapatkan. Ajenge jalane susah kados nopo pun panjenengan akan menemukan yang namanya kebahagiaan dan kemudahan. Sama halnya dengan doa, sama halnya dengan panjenengan sembahyang. Ketika panjenengan sampun tirakat, panjenengan sampun percados kali Ida Sang Yang Widi, berjalan di jalan dharma tanpa meminta apapun, kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Karena tujuan utama dari doa, tujuan utama dari sembahyang itu bukan meminta, tetapi menyerahkan diri. Kita memohon ampun. Sampun kesupen jaluke uwakeh teng griya niku sampun dilis. Aku kok sembahyang katen njaluk omah tingkat 5. Mulih teko pura aku pengen duwe mobil. Usahaku pengen lancar.
rezekiku pengen lancar, tapi kita lupa menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Kita adalah manusia yang diliputi oleh awidia. Maka ketika kita datang ke pura, kita sembahyang, kita berdoa itu memohon ampun. Bukan hanya sekedar terus meminta dan meminta. Lak panjenengan meminta terus niki ibaratnya gelas. Jika sudah diisi air dengan penuh, lak panjenengan isi air malih napa nggih? Saged niku Pak Bu. Mboten saged, itu akan tumpah. Maka harus dikurangi isinya. Panjenengan airnya niku dikurangi rumiyin. Dinikmati dulu air yang berada di gelas. Ketika sudah habis baru kita isi lagi. Kita isi lagi, kita nikmati. Kita serap untuk diri kita. Kita isi lagi. Itu makna dari doa, makna dari sembahyang. Sama halnya dengan mencari jodoh yang sederma. Susah, iya Mbak, susah. Menjalankan dharma agama saja susah. Bagaimana kita bisa mempertahankan dharma agama kita? Itu akan jauh lebih susah. Dan mencari jodoh kali bebojoan niku nggih benten Bapak Ibu. Wong bebojoan niku mboten mesti dados jodoh. Tetapi lak sampun jodone nggih mesti bebojoan. Pados bojo niku biasane bapak-bapake, mas-mase iki lak ndelok wong wedok, ayo aku pengen dadekne wong kuwi bojoku. Tetapi ketika kita mencari jodoh yang selaras dengan diri kita, bukan lagi tentang rupa, bukan lagi tentang fisik, bukan tentang hal yang terlihat. Tetapi apa yang tidak dilihat, apa yang kita rasakan. Bukan lagi sekedar rupa. Rupa itu bisa sirna. Segala hal yang berbentuk materi, yang dari luar itu bisa sirna kapan saja. Makanya mas-mase, mbak-mbake sing dereng bebojoan, pun ngantos panjenengan melihat pasangan panjenengan itu dari parasnya. Mbak sing beda agama luwih ganteng, luwih ayu. Wong Hindu ora kalah ayu, wong Hindu ora kalah ganteng. Nggih napa mboten? Kita tidak bisa melihat keindahan di rumah orang lain. Kalau kita bisa mensyukuri keindahan, menikmati keindahan di dalam rumah kita, maka kita akan merasakan yang namanya tenang. Panjenengan sedanten, mas-mase, mbak-mbake, generasi muda Hindu. Kita ini adalah generasi terpilih. Kalau sudah menjadi generasi terpilih, maka sudah seharusnya kita menjalankan ajaran dharma kita. Kita memegang erat ajaran dharma kita. Jangan sampai karena cinta kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Napa nggih mboten pengin panjenengan merasakan wiwahasam skara yang sedharma. Kepura bersama, upacara ngembak geni bersama. Nanti lak jenengan beda. Pripun carane jenengan sembahyang bareng? Jumat nang pura Mbak, Sabtu nang masjid. Mantep, keren panjenengan. Toleransinya sangat tinggi. Tetapi apakah bisa seperti itu? Kita harus tetap menegakkan jalan dharma. Kita harus berada di jalan dharma. Jangan sampai kita menjadi umat Hindu, menjadi generasi Hindu yang mudah goyah hanya karena cinta. Tinggalkan cinta beda agamamu, tinggalkan cinta dengan duniawimu, dan kembalilah di jalan dharma. Maka di situ nanti Tuhan, Ida Sang Hyang Widi yang akan mengatur jodoh kita. Ida Sang Hyang Widi yang akan menentukan yang terbaik buat kita. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah kawula hormati. Kula angsal durasi pinten niki Pak Kusno? Kok kula supe niki? Pak Wongso wau 5 menit. Lah kula 2 menit mawon. Niki tasik 1 menit, Pak. Ngapunten. Bapak Ibu umat sedharma ingkang tansah
kaulo hormati, sebelum saya tutup wacana saya, pada momen Hari Raya Nyepi ini, mari kita sama-sama introspeksi diri. Setelah kemarin kita melaksanakan catur berata penyepian, maka sekarang sudah seharusnya kita lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik. Kita kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Segala kesalahan, segala keangkaran murkaan yang sudah kita perbuat di kemarin hari, di kehidupan sebelumnya, kita perbaiki agar kita tidak terlahir lagi. Yang namanya reinkarnasi itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita sudah berjalan di jalan dharma, kita menjalankan swadharma kita sebagai umat manusia, maka kita akan reinkarnasi, kita akan lahir menjadi orang, menjadi ciptaan Tuhan yang jauh lebih sempurna daripada manusia ini. Jenengan napa purun terlahir kembali menjadi manusia. Menjadi manusia itu sangat berat Bapak Ibu. Menjadi manusia itu gampang sakit hati, gampang kecewa. Napa panjenengan pengen di kehidupan berikutnya panjenengan merasakan sakit hati lagi? Panjenengan merasakan kecewa. Manusia itu adalah makhluk yang paling mudah kecewa, yang paling mudah merasakan sakit hati. Ketika merasakan sakit hati dan kecewa itu sangat berat, sangat tidak mudah, maka kita perbaiki agar di reinkarnasi berikutnya kita tidak terlahir kembali menjadi manusia, tetapi kita menjadi ciptaan Tuhan yang jauh lebih dari kata sempurna daripada manusia. Jangan kita menjadi manusia lagi. Karena menjadi manusia itu cobaannya luar biasa, sakitnya luar biasa. Napa malih lak sampun diputusne cinta, nangisnya sedina seminggu. Mangke lak panjenengan direinkarnasi menjadi manusia, putus cinta malih pun mboten sedina seminggu nangisnya. Setahun mangke pun mundak malih. Maka dari itu kita perbaiki. Kita perbaiki diri kita jalankan dharma kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu. Kita kokohkan lagi ajaran leluhur yang ada di dalam diri kita. Jangan hanya karena duniawi, jangan hanya karena nafsu duniawi. Kita menjadi manusia yang lupa akan jati diri kita, akan tujuan kita sebagai umat manusia. Di kehidupan yang hanya sekali ini, kita gunakan untuk mawas diri, untuk introspeksi diri. Dari segala macam godaan, kita mampu mengekang semuanya dengan tetap berjalan di jalan dharma. Setelah melewati catur berata penyepian kemarin, kita harus bisa introspeksi, mawas diri. Sekarang panjenengan sudah lahir menjadi pribadi yang lebih baik, panjenengan menjadi pribadi yang lebih dari hari kemarin, maka kita pertahankan. Jangan sampai kita goyah lagi, sehingga di pada nyepi tahun depan kita tinggal menyempurnakan diri kita. Karena kita tidak tahu apakah di nyepi tahun depan kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu. Ketika kita tidak bisa menjalankan lagi kewajiban kita sebagai umat Hindu, maka ini adalah momen terakhir kalinya kita untuk menjalankan kewajiban kita. Jangan hanya karena perbedaan kita tidak bisa menjadi saudara. Beda itu bukan berarti tak sama. Beda bukan berarti kita tidak bisa menjadi satu. Lelaki dan perempuan itu beda tapi bisa menjadi satu. Itulah perbedaan yang harus kita jadikan pondasi untuk menciptakan nilai toleransi, nilai keharmonisan di dalam diri kita. Siapa lagi yang mampu menumbuhkan nilai toleransi dalam diri kita selain diri kita? Kalau kita sudah mampu menumbuhkan nilai toleransi dalam diri kita, maka kita dengan sangat mudah kita akan menjalin satu saudara yang utuh.
Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Biarpun kita beda, kita tetap satu. Tujuan kita tetap satu. Kembali ke Sang Pencipta. Tujuan kita tetap satu. Menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu. Panjenengan ajenge agama Hindu, ajenge agama nopo mawon, kita sama. Yang membedakan hanyalah cara kita menuju jalan yang sama itu tadi, Bapak Ibu. Beda jalan bukan berarti kita tidak bisa sampai di tujuan yang sama. Semoga kita sareng-sareng renungkan apa yang sudah kita perbuat, lalu kita perbaiki. Kalau kita sudah bisa memperbaiki apa yang sudah kita perbuat, tanpa diingatkan orang lain, kita sudah ingat hakikat kita sebagai manusia. Tujuan kita sebagai manusia itu apa? Ketika kita sudah mengingat tujuan kita sebagai manusia itu apa, panjenengan tidak akan merasa dikejar dan tidak akan mengejar. Lurus mawon, netral. Tidak lagi kejar-kejaran sama hal yang tidak pasti. Karena dunia ini adalah ketidakpastian, Bapak Ibu. Sama halnya seperti bayangan kita. Kita tidak akan bisa memegang bayangan kita. Itulah kehidupan. Sejauh manapun kita mengejar yang namanya duniawi, kita tidak akan bisa memegang yang namanya duniawi. Yang ada kita hanya diperbudak oleh duniawi. Di momen Nyepi dan Idul Fitri yang berbarengan ini, kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, nilai toleransi kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lupa memanusiakan manusia. Itu pentingnya kita belajar ilmu kemanusiaan terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu agama. Jangan sampai kita menggaungkan ajaran agama terlalu keras, tetapi kita lupa menggaungkan ajaran kemanusiaan. Karena orang yang sudah menggaungkan ajaran kemanusiaan sudah pasti dia paham akan ajaran agamanya. Tetapi orang yang hanya mengatakan ajaran agama seperti ini, seperti itu, tapi lupa memanusiakan manusia, sama saja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita harus menyadari bahwa ilmu kemanusiaan itu jauh lebih tinggi dari segala ilmu. Maka dari itu mari sama-sama kita mawas diri. Kita saling memaafkan satu sama lain. Kita memaafkan diri kita. Di hari yang suci ini, di hari yang sakral ini, kita kembali ke dalam diri kita. Kita jalankan swadharma kita. Kita jalankan kewajiban kita sebagai umat manusia tanpa harus mementingkan untung dan ruginya. Ketika panjenengan sudah tekun berada di jalan dharma menuju yang namanya moksartam jagadita yacaiti dharma, maka tat astu swaha. Segala macam bentuk kebahagiaan akan kita dapatkan tanpa harus kita mengejar, Bapak Ibu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Saged nglampahi? Dereng nggih, kula nggih dereng Pak Gus. Pak Kusno niku orang jujur ya. Bapak Ibu Mas Sedharma ingkang tansah kula hormati, niki saderengipun kula tutup kula nggak ada pantun, kula nedhi cakepe. Paling kenceng, niki sing paling kenceng Astungkara mantuk saking mriki, mangke utange pun lunas. Duka panjenengan carane pripun mboten semerap kula. Tapi sing penting donga kula jenengan jawabe paling kenceng, mantuk saking mriki utange panjenengan lunas. Lak sing mboten kenceng jawabe nggih pun kersane. Suminten putrine Suramenggala. Kok kurang banter toh Pak Bu? Beh, kurang banter nih kula
sakit hati nggih niki manusia gampang sakit hati. Napa malih perempuan. Suminten putrine Suramenggala. Cekap semanten atur kula. Dahar ketupat ning pinggir segara. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti mugi rahayu 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 sagung dumati. Om Santi Santi Santi